Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi waswabihi wa man nassaru wa mawala ma'ba'di. Wonten kesanipun para alim, para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang lebdo ingkang weruh. Wis kok ing Yogyakarta ya. Soho tangkas ing pamawas. Tadi sedulur saking pundi mau 5 gunung mau. Itu tadi yang dipaparkan yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi informasi yang berlebihan, yang banjir informasi katakanlah begitu. Itu pun sudah dilakukan atau dialami ketika Nabi Yusuf menghadapi Fir'aun itu. Itu bagaimana kemudian Nabi Yusuf itu dalam satu waktu kemudian diangkat sebagai menteri ya dalam bidang bicara ngono bendaharane lah, bendahara dalam bidang pertaniannya itu juga, bidang keuangan sekaligus untuk memproduksi pangan. Apalagi beliau terkenal kalau dibaca di Al-Qur'an surah Yusuf itu kan ada semacam isyarah bahwa Nabi Yusuf itu punya gudang produksi kan, untuk mempertahankan pangan itu. Jadi intinya Nabi Yusuf itu ya menciptakan gudang produksi itu supaya lumbung produksinya itu untuk ketahanan pangan. Karena apa? Tidak lain adalah pada waktu itu informasi yang sangat berlebihan dan distortif. Dari dulu sampai sekarang itu persoalan teknologi informasi. Banjir informasi, lindu informasi. Bahkan kalau kita sampai kepada ceritanya Nabi Muhammad ketika dilahirkan, ketika lahir, gambarannya kan tahunnya tahun gajah kan? Enggak ya? Tahun gajah, Al-Fil. Itu kan menurut tafsir-tafsir yang sudah-sudah. Saya pernah, apa ya istilah ya, mendapat isyarah tentang Al-Fil itu. Ternyata surah Al-Fil itu juga mengkaitkan bagaimana situasi kondisi pada saat itu juga banjir informasi. Yang informasi itu juga distortif. Dan itu terisyarahi dari kalimat yang disebut dengan fil. Fil secara umum diartikan sebagai gajah, oke. Tapi coba Anda buka misalkan di kitab tafsirnya siapa itu? Fakhrur Razi, Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Tafsir Al-Kabir. Itu al-fil itu bimakna fala ar-ro'yu. Artinya adalah argumentasi atau informasi yang nyeleweng. Ketika saya membaca itu, kok koyok-koyok iki sing kepenak untuk diartikan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian saya mencoba untuk menggali ayat pertama itu. Dan ternyata alhamdulillah ketemu menurut saya. Kenapa kok redaksi itu dikatakan ashabul fil, bukan ashabul fuyul, bukan ashabul afyal. Padahal secara linguistik kebahasaan Arab biasane, ini ngomong biasane, nek ngarepe ashab itu kan jamak nggih, saking kata sohib. Itu biasanya burine dijamakno. Kalau itu diartikan sebagai fisik, diartikan sebagai gajah-gajah, berarti ashabul fuyul atau ashabul afyal. Kudune kan ngono. Tapi ternyata redaksi Quran itu mengatakan ashabul fil. Kok dimufradna, kok disingularkan? Itu ada apa ini? Oh berarti menandakan bahwa itu adalah sebuah sistem. Sistem informasi yang disengaja untuk didistorsi. Lah, pendapat dari Ar-Razi itu saya ambil. Terusnya di kitab itu mengatakan, kenapa kok sampai diartikan sebagai gajah? Katanya secara historis ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang dari Yaman itu katanya, Yaman ya. Dari sana gitu. Kila, di kitab itu kila. Kila jumlahnya 1000 gajah. Kila 100. Kila 60, kila 1. Terus aku terus percaya neng di wong kila. Kila ya. Dikatakan noto jarene ono 1000
gajah, ono 100 gajah, ono 60 gajah, ono 1 gajah. Terus kepiye menurut saya ini? Lah, saya ambil pendapat dari Ar-Razi yang lebih menurut saya lebih nges gitu. Ashabul fil itu orang-orang yang memiliki informasi yang distortif. Apa kowe ratumon cara Jawane? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kowe ratumon, apa kowe roh, apa kowe paham? Bagaimana Tuhanmu itu memperlakukan orang-orang yang nggawa al-fil, nggawa sistem informasi yang distortif. Karena mereka apa? Ashabul fil itu sifatnya adalah kaidahum fi tadlil. Informasi itu nanti akan melahirkan sesuatu yang menipu daya, yang membawa ke dalam penyesatan-penyesatan. Sing aslinya hak jadi batil. Sing aslinya bener jadi salah. Menurut mereka salah bener. Padahal disengaja untuk dibenar-benarkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mereka itu membawa tipu daya di dalam kesesatan-kesesatan. Terusnya biar. Wa arsala alaihim tayran ababil. Mekanisme informasi itu seperti tayran ababil. Ada yang mengatakan tayran ababil, ada yang mengatakan tayran ababil. Ababil itu jadi satu atau ababil itu pisah. Wah, ini penak gue kulaan cah win-win ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Mekanisme informasi itu seperti informasi yang berterbangan yang membawa ababil. Bil bermakna baul, pesing, uyuh. Aba bermakna induk. Jadi informasi yang berterbangan itu bersifat pesing kabeh. Ogak wangi, pesing kabeh. Dan mekanisme selanjutnya adalah tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka itu, para pasukan ashabul fil itu melayangkan informasi itu dengan apa? Dengan sistem bebatuan, sistem bihijarah. Jadi dia membuat kanal. Dia membuat channel. Supaya apa? Masyarakat terpengaruh dengan informasi yang dibikin. Bihijarah. Bukan bihajarin, tapi bihijarah. Bukan bihajarin, tapi bihijarah. Berarti sistem bebatuan. Kados puisi jenengan niku sing batu-batu niku lho, kula nate mireng niku lho. Nggih, zaman batu iku menarik iku. Zaman batu zaman. Kula niku seneng nek mireng jenengan niku, seneng kok. Tengah wengi terhibur wae pas nonton maca fatwa live ngono iku kula terhibur. Tak banterno mesti. Tekan timo ya. Hijarah. Jadi sengaja dilemparkan, dilayangkan untuk semua masyarakat pada waktu itu dengan kondisi dia terperangkap dengan sistem hijarah itu. Min sijil, dari sesuatu yang bertumpahan. Informasi yang berlebihan. Sijil itu artinya misalnya ini kopi jenengan jok sampai tumpah-tumpah. Luber, sijil itu. Akhirnya apa? Dampaknya adalah faja'alahum ka'asfin ma'kul. Masyarakat itu nanti seperti seperti daun-daun atau seperti daun kering yang mudah terbakar. Gampang dimakan ulat. Gampang disulut. Dan itu terjadi sudah sejak zaman peradaban nabi-nabi terdahulu, ya pokoknya informasi. Sejak zaman Nabi Adam pun juga terkait dengan informasi. Maka dari nabi atau rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu pasti pewahyuan. Bagaimana mereka mendapatkan informasi tunggal? Pewahyuan, bukan informasi yang dibikin-bikin. Nah, kita sedang dihadapkan oleh semacam informasi distortif semacam itu. Sing asli awake dhewe terus percaya sing di. Padahal jarak kita dengan Kanjeng Nabi wae waduh ngono 1500 tahun. Apalagi malah tekan Nabi Yusuf, walah sebuah we. Dan pasti ada oposisi itu pasti. Sejak Nabi Adam oposisinya dilalai anak dhewe sing pekok kuwi. Dilanjutkan Nabi Sis, sing Nabi ya, Nabi bukan Rasul, Nabi Sis, itu juga sama. Kepengen melahirkan peradaban Lemuria, akhirnya apa? Ya wong Lemuriane dhewe terus
Berontak terus sak karepe dhewe. Sebagian orang Lemuria itu. Nabi Idris juga sama, mengganti peradaban Lemuria terus lahirlah namanya peradaban Atlantis itu. Sampai Nabi Nuh ya padha ae anake pekok. Sampai Nabi Muhammad juga sama. Dilala tukarane kok kalau dulure dhewe. Kabeh tukarane karo wonge dhewe, dulure dhewe. Padahal yang menggerakkan konflik itu orang lain, kurang ajar lah. Jadi wonge dhewe didu. Tak nggih kan nggih. Teng Indonesia langsung nyaut biar bae. Mboten wonten kula ngomong ngono agak-agak. Tapi kula menggambarkan rumusane mawon. Algoritma peradaban dari dulu sampai sekarang. Sing ngerusak iku wong liya, sing gawe konsep wong liya untuk merusak, sing dirusak dulure dhewe. Atau dalam arti rakyat sendiri yang dijadikan apa? Korban atau dijadikan efek. Nah, jarak kita kan jauh sekali. Nah, bagaimana kita memahami kebenaran-kebenaran itu supaya mendapatkan informasi yang menep ning gone awake dhewe sehingga melahirkan peradaban yang berkualitas, peradabannya utopis. Jarak kemudian pesan. Bagaimana kita memahami Al-Quran sendiri tadi saya sampaikan. Kok iso sampai mengatakan, nyun sewu ya, aku nganggo tafsir ya iso, mbak arani tadabur ya iso. Tadaburnya di belakangnya. Tapi kalau yang berupa ashabul fil secara linguistik itu tafsir. Tapi adapun untuk ngerayangi, untuk memaknai, terus kemudian untuk apa jenenge, menepi, menghayati itu pakai tadabbur. Al-Quran dengan kita pasti berjarak. Pasti berjarak. Sing kulino maca wae berjarak. Berjaraknya apa? Ora patek paham itu juga berjarak. Apa meneh sing ora patek maca? Apa meneh malah sing ora tau angen-angen? Berjarak sekali. Nah, jarak itu pasti membawa pesan. Contoh misalkan nih, jarak secara fisik misalnya. Nek ono cah sekolah, bocah kok manggon ngarep, cerak karo gurune, pasti Anda mengatakan, wah itu bocah-bocah pinter. Sing buri pol, bocah hula-hula, kopoen. Ya itu kan secara tidak langsung kan begitu. Dogmanya kan begitu, koyo ngarani ngono kuwi. Terus nek ono barisan salat ning gurune imam ngene kok, sing paling ngarep, wah ngapal Quran kabeh kok. Untuk afdole barisan depan. Sing buri-buri ora patek khusyuk wonge. Kula niku nate canggung Mas Ilmi. Canggungnya ngeten, Mbah Sahal, Kiai Sahal Mahfud. Niku setiap kali Jumatan itu mesti rawe keri. Rawe keri. Nek wis komat tuh lagi, piyambake lagi. Dan tempatnya diburi. Iku nek cara wong, nek cara wong pikirane elek ya. Kiai kok manggon mburi. Iku kiai capopo. Padahal saya baru tahu alasan beliau itu. Supaya apa? Ben orang ngewoi wong istilahnya. Engko nek aku manggon nggone ngarep, sementara engko nek khotbah itu adalah santriku, engko kuwatir nek ndekne ndredeg. Misalnya ngono ya. Kan bisa itu kan? Berarti tidak semua jarak fisik itu kita bisa mengambil kesimpulan yang sama. Mesti beda. Engko ya padha ae misalnya kita ini di depan. Wah, pasti kan mbok anggap wah wong alim-alim mau pinter-pinter itu. Ya belum tentu padha ae sapa ngerti nek ana sing luwih pinter ning ora mungkin nah. Nabi itu jarak fisik. Tetapi kemudian kita mencoba untuk menampik itu semua, itu kan secara fisik. Bagaimana kalau kita melihat secara metafisik? Kedekatan kita kepada Allah misalnya, kan tidak ada yang bisa menilai kan. Diri kita sendiri yang bisa menilai. Cerak orane kuwi. Bahkan misalnya kita kulino nggone ma'iyah begini. Apakah Mbah Nun selalu dipaksa untuk hadir di panggung? Kan tidak kan. Kalau dipaksa terus-menerus berarti Anda masih terjebak di jarak yang fisik. Tetapi kemudian ma'iyah itu tidak begitu. Jarak kita itu ada jarak yang metafisik. Nek cara wong itu dekat apa? Jauh di mata, dekat di hati. Itu secara metafisik.
pula dengan kita memaknai para rasul, para nabi itu. Mungkin jaraknya kita jauh sekali. Tetapi bagaimana kemudian kita punya software tresno, software kecintaan kita kepada mereka, seolah-olah nanti Allah itu akan memberikan informasi yang tidak terduga-duga dari cerita-cerita itu yang kita ambil. Mungkin kurang lebih onok meletote mungkin ya, tidak tepat-tepat amat. Tapi paling tidak kita punya nilai untuk menelisik kebenaran-kebenaran yang terjadi di masa lalu. Mungkin kita bisa menggunakan resolusi of time. Wah biasanya saya Gus, resolution of time. Time, yang ikut ya. Resolusi waktu kan. Kemudian kita juga memiliki resolusi ruang, kita juga memiliki resolusi pandang. Di situ kan kita akan melihat, nek awake dhewe nganggo modal tresno, kita akan bisa masuk ke dimensi itu semua. Oh yo ngene ya, oh yo ngene ya. Dengan kepantasan-kepantasannya. Yo durung mesti benar, yo durung mesti salah. Tapi malah tidak kita mengambil nilai-nilai itu. Itu yang terjadi kemudian sampai sekarang itu. Nah, kita mencoba untuk apa namanya? Mendekat-dekati itu. Untuk menggambarkan kembali bagaimana kita punya sistemnya namanya sistem rujuaniyah. Bukan sistem tughyaniyah. Kalau kita apa itu ya? Kalau di teori barat itu sopo sih ya? Edward T. Hall itu loh. Edward T. Hall itu mengatakan ada proxemic kan, proxemic. Proxemic kan teori yang mengatakan ada jarak itu, jarak dan pesan, jarak dan kira-kira ono omongan-omongan opo ya dari jarak-jarak itu. Tapi beliau Edward T. Hall kan terjebak pada dimensi fisik. Kalau kita kan tidak, kita punya metafisik kan. Nah itu gambaran-gambarannya. Nah mari kita bersama-sama kembali untuk menerawang atau menggali apa sih kedekatan kita dengan ma'iyah itu. Kita dibikin atau kita diberikan ruang atau kita diberikan informasi yang banyak dari ma'iyah. Dan di ma'iyah sendiri kan wis cetha welo-welo sejak awal mengatakan sing diomongno iku urung mesti bener ya urung mesti salah. Tapi kita kembalikan lagi kepada jenengan semuanya, kita semua. Makanya tidak ada namanya kesimpulan-kesimpulan di ma'iyah itu kan, ya. Karena masing-masing membawa nilai sendiri. Lah itu yang disebut dengan hasanah. Mau'idhah hasanah ya koyo ngono, bukan mau'idhah ma'rufah, bukan mau'idhah thayyibah, bukan mau'idhah sholihah, tapi mau'idhah hasanah. Hasanah itu saripati. Nyun sewu misalnya ngene, hasanah ngene. Padha-padha artinya apik nggih. Misalnya Gus Sabrang tadi menjelaskan opo wae dari awal sampai durasinya 1 jam. Jenengan kon baline mesti ra iso. Kon baline opo sih mau? Opo ya? Tapi kemudian Anda menangkap ada satu pembicaraan dari Gus Sabrang itu, iki loh gue banget ini. Nah itu hasanah itu. Jadi mau itu hasanah maksudnya itu. Oh ini loh, oh ini loh. Jadi ora kudu baleni dari awal sampai selesai, opo angel. Angel, tapi ada satu misalnya ada satu momentum yang membuat Anda paham sehingga Anda menyelami sendiri itu namanya hasanah. Nah itu gambar-gambarannya itu ya. Monggo saya kembalikan lagi ke Mas Angga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.